Akan tetapi apabila misalkan di pesawat ini contoh yang kita bahas itu yang real, yang banyak terjadi. Kalau di pesawat itu kan biasanya kan kita nggak bisa wudhu, nggak bisa loh mas, nggak bisa. Karena kalaupun ada air yang di wastafel atau di toiletnya pesawat itu bukan untuk air wudhu, itu bukan ada air tapi bukan untuk wudhu. Satu buat cebok, dua buat cuci tangan. Biasanya kan itu. Iya. Jadi gini, alternatif kita apabila tidak bisa melaksanakan wudhu untuk bersuci, kita dianjurkan untuk tayamum. Nah ini sebagaimana ayat Al-Quran juga berada di surat An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sya'idan thayyiba. Itu kita dianjurkan untuk fatayammamu, tayamum lah. Fatayammamu sya'idan thayyiba. Sya'idan di sini artinya adalah debu. Akan tetapi beberapa ulama itu berbeda pendapat. Makna sya'idan ada yang berupa debu secara kasat mata, ada yang berupa debu yang menempel di tempat atau sesuatu atau barang yang bahwasanya debu tersebut walaupun tidak kelihatan akan tetapi memang ada debunya. Dengan contoh gini mas, misalkan ini bantal. Ini betul. Bantal atau sofa. Misalkan ini kan nggak ada kelihatan toh, nggak kelihatan banget. Akan tapi kalau ditepuk kayak gini, ditepuk nanti kan ada apa ya mas, debu atau ini loh mas istilahnya. Ya, debu. Debu yang kalau di tempat yang terang itu kan biasanya kan naik ya. Itu sudah dibolehkan untuk kita untuk tayamum kan gitu. Urutannya kalau di pesawat. Nah, tadi kan di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya fatayammamu sya'idan thayyiba, yaitu air turaban tohiron, debu yang suci. Ini bahas debunya dulu. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 43, yaitu dengan memakai debu yang suci. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, kalau misalkan tayamum itu kan membasuhnya itu kan muka dengan tangan saja. Tidak usah kemur ya Ustaz. Tidak usah. Kemurnya pakai apa mas? Ambil tanah di kemur. Jangan. Tadi cuma wajah sama tangan saja. Nah itu. Kemudian kalau mau tayamum itu tetap ada syaratnya. Oh, tayamum juga ada syaratnya. Iya, sebagaimana yang sebelumnya apa ya, misalkan wudhu ada syaratnya, sholat ada syaratnya, tawaf ada syaratnya, sa'i semuanya itu juga ada syaratnya. Termasuk tayamum itu juga diperbolehkannya tayamum, hukum tayamum menjadi boleh itu kalau memenuhi 4 syarat mas. Itu terdapat keterangannya di dalam kitab Tanwirul Qulub Sohifah atau halaman 134. Nah, dan syaratnya boleh tayamum itu yang pertama, yaitu al-ilmu bi uduril, bi wujudil udri. Kan gini, ya gini loh, mengetahui bahwasanya aku lah bukan tenang. Mengetahui atau ilmu itu kan mengetahui diperbolehkannya melakukan tayamum dikarenakan memang benar-benar ada udur. Benar-benar ada udur. Ya. Kalau di pesawat tadi udurnya tidak ada air. Tidak ada air. Ya. Ada air tapi buat konsumsi lain kan. Iya, betul. Ataupun kalau di pesawat karena udur yang amat sangat tidak diperbolehkan dan amat sangat membahayakan itu kan kalau pesawat basah nanti membahayakan semua yang ada di dalam pesawat itu. Ya, pertama kalau di pesawat itu tidak ada airnya, ada apa? Ada air tapi cuma cukup untuk minum atau untuk bersuci, atau memang benar-benar aturan dari pesawat tersebut kan nggak boleh mas menggunakan air atau dengan kondisi pesawat yang basah itu nggak boleh. Karena saya pernah mas itu pas ketika umroh yang kapan nggak tahu, lupa, itu ada jamaah mas kan di toilet, kemudian memang mungkin kalau di kita kan alhamdulillah ya mas, kalau di manasik kita itu kan sampai penggunaan toilet aja kita tutorial. Betul. Nah, kita tutorial ke jamaah sehingga jamaah sedikit banyak paling enggak itu tahu bagaimana penggunaan toilet tersebut. Tapi pas saya barengan saat itu
gini, ada jamaah yang banget tidak tahu toilet pesawat itu dikira kayak toilet di rumah, Mas. Jadi air yang ada di keran, air yang ada di wastafel itu malah dibuat bersuci atau bebersih itu di luarnya. Di luarnya toilet, kloset. Di luarnya kloset. Baru jadinya toilet basah. Nah, karena harusnya padahal harusnya kan toilet kering. Lah terus akhirnya kan di luar kloset itu kan basah semuanya, Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Kembali lagi di channel kita, channel yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat karena kita di sini tidak cuma membahas orang lain, kita tidak membahas gosip, kita di sini membahas tentang umroh dan juga hukum-hukum fikih di sekitar umroh. Alhamdulillah, betul Mas. Dan masih bersama Ustazah kesayangan kita, Ustazah Hana Fitria. Alhamdulillah. Yang berasal dari Kota Pati. Kotanya atau bukan ya Ustazah? Kota terkecil di dunia Mas itu. Masya Allah, dari Kota Pati, rumahnya ada di jauh sana, di gunung, rela datang ke Kudus, siang-siang panas-panas kayak gini, hanya untuk ngonten podcast. Apalagi kalau bukan untuk jamaah teman-teman Amanah Wisata Group, subscriber kesayangan kita. Jadi teman-teman ingat, kalau lihat channel kita dimanapun berada, jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ke keluarga masing-masing. Karena apa? Apa yang kita sampaikan di sini, di channel ini bukan obrolan yang tidak bermanfaat. Apa yang kita sampaikan di sini pasti ada manfaatnya. Amin. Karena kita membahas tidak cuma umroh saja, kita membahas hukum-hukum tentang sholat, tentang fikih, mungkin hal-hal yang mungkin lagi booming ya Ustaz ya. Yeah. Mungkin akan kita bahas. Mungkin kalau saat ini sih mungkin apa ya? Ya pokoknya nanti umroh, kita mengalir ya tentang umroh, tentang haji, tentang ibadah-ibadah kita kesehariannya kita yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita temui sehari-hari. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mau umroh, bingung mau cari biro yang mana, biro yang bisa dipercaya, langsung saja, nggak usah bingung, nggak usah ragu, klik aja nih, Biro Amanah Wisata Group. Insya Allah kita akan selalu menjaga nama baik kita. Kita akan selalu amanah dimanapun kita berada. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum kenal sama PT Amanah Wisata Group, bisa dikepoin tuh Facebooknya, Instagram, TikTok, Facebook, dan di sosmed-sosmed kita. Selalu ada bukti saja. Kita itu bukan biro yang goib ya. Oh iya. Jadi semua agenda perjalanan kita ketika umroh, mulai di Kudus, mulai manasik, jauh hari sebelum berangkat, manasik, pemberangkatan, ketika di Jakarta nanti sebelum naik pesawat, ketika di Madinah, ketika di Makkah, sampai nanti kembali ke Indonesia lagi, kita selalu ada bukti. Jadi kita bukan biro yang goib ya teman-teman. Jadi selalu ada bukti, ada cerita, dan juga ada testimoni. Betul. Testimoni dari jamaah-jamaah. Jadi teman-teman yang ragu, pelayanannya gimana sih, bagus apa enggak, cek aja di sosmed kita. Dan teman-teman yang mungkin sudah ada niatan untuk umroh, tabungannya sudah cukup, mau berangkat bulan-bulan ini, kita ada di bulan Februari, bulan paling dekat ini. Karena Januari kita sudah close, jalan di bulan Februari. Paketnya murah, cuma 27.900.000, 27.900.000. Kalian sudah bisa umroh, mulai dari Kudus, start Kudus sampai Jakarta, pulang lagi ke Kudus. Kalau di luar Kudus gimana Mas? Misalnya saya di Sumatera, misalnya saya di Kalimantan. Enggak apa-apa, nanti kita urus semua dokumen, koper perlengkapan kita kirim, nanti teman-teman bisa COD di Jakarta, bisa. Kalau mau COD di Madinah juga bisa. Bisa banget. Kalau mungkin ada teman-teman yang viewers kita, ada yang mukim di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Saya pengen tahu pelayanannya Amanah gimana, COD aja di Madinah. Iya. Bisa banget. Bisa. Kalau di Februari ini harganya cuma 27.900, sudah include semuanya. Dan insya Allah ada banyak poin plus-plusnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu.
Kalau mau tanya-tanya dulu boleh, kita cantumkan nomor admin di deskripsi kita. Tanya-tanya itu gratis, syukur-syukur mau langsung DP. 5 juta mas, 10 juta mas, saya mau bawa 10 orang mas, siap. Jadi tidak usah ragu, tanya dulu. Tanya gratis ya Ustaz? Gratis banget. Gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya untuk pertanyaannya. Dan kalau misalkan teman-teman ada masih yang ragu, kurang yakin, kan bisa ditanyakan. Dan juga nanti kalau sudah tahu bagaimana prosedur atau cara kita mendaftar, segeralah mendaftar untuk ke Baitullah. Karena niat yang baik, pasti jalannya dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Oke Ustazah, kita menyambung podcast kita yang sebelumnya dan sebelumnya. Insya Allah kita istiqomah ini teman-teman. Amin, seminggu sekali kita pasti upload. Jadi tunggu aja di channel Amanah. Kalau bisa dibunyikan notifnya. Jadi kalau ada postingan terbaru dari Amanah, langsung bisa tahu. Jadi kita ini mungkin gini Ustazah, teman-teman kita itu yang berangkat umroh, itu terkadang itu bingung. Bingung kenapa mas? Kalau mau sholat, itu caranya bagaimana? Karena perjalanan umroh itu kan bukan perjalanan yang sebentar ya Ustaz. Iya. Berjam-jam, minimal itu 8 jam kalau pesawatnya langsung. Kalau pesawatnya pakai transit pasti lebih dari 8 jam. Minimal 10. Kalau saya kemarin sampai hampir 17 jam. Jadi sudah transit, pesawatnya delay. Itu pengalaman saya kemarin bulan Juli teman-teman. Jadi untuk apa ya? Jadi kalau kalau kita perjalanan jauh kan otomatis memakan waktu yang lama, sangat lama. Nah, pastinya kalau kita perjalanan jauh memakan waktu yang lama, kata istilah orang Jawa itu nebrak waktu sholat. Nah, ketika waktu sholat itu kan mas, sholatnya bagaimana? Dan kita tidak bisa berhenti, maksudnya gitu. Kalau kita nyetir mobil sendiri kan kita bisa melipir, mampir ke masjid, rest area, kita bisa sholat ya Ustaz ya. Kalau perjalanannya naik kereta misalnya, kalau naik kapal mungkin bisa lah. Kalau kapal itu kan ada musola. Ada musola, terus lokasinya atau ini loh tempatnya itu luas, longgar. Jadi kalau yang naik kereta atau naik bus yang tanpa transit atau naik pesawat yang tanpa transit juga. Jadi itu bagaimana saja ketika sudah masuk waktu sholat tapi kita tidak bisa berhenti. Sedangkan untuk waktu jamak kayak ini lewat deh. Jadi kita sudah masuk waktu zuhur, ternyata kita kira-kira itu waktunya kita sampai tujuan itu jam 8 malam, berarti kan sudah masuk waktu isya. Nah itu jadi kita bagaimana Ustaz? Soalnya kalau di jamak menurut penuturan Ustaz kemarin kan tidak boleh kan kita, karena perkiraan kita kayak nggak cukup deh. Dan tata cara, syarat-syarat untuk bisa menjamak sholat baik takdim maupun takhir kan sudah kita kupas, sudah kita jelaskan, sudah kita kaji di podcast sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu pelajaran atau kajian tentang jamak takdim, jamak takhir serta sholat qashar, buka podcast yang sebelum ini. Jadi gitu saja. Terus ini sholatku mau sholat yang seperti apa? Betul. Terus ibaratnya kalau naik pesawatnya, wastafel kan kita di kamar mandi kan cuma ada wastafel dan posisinya tinggi. Berarti untuk wudhu kan tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah itu bagaimana saja solusinya? Apakah kita memang harus wudhu atau mungkin ada solusi lain? Karena untuk seandainya kita sholat itu harus punya wudhu kan begitu? Betul, betul. Jadi mohon pencerahannya Ustazah, karena ini jamaah umroh itu kebanyakan tidak tahu. Betul. Tata cara sholat itu bagaimana ketika di pesawat, karena memang waktunya itu banyak banget. Apa sholatnya nanti dikodok jadi satu? Oh, berarti jadi tarweh mas? Iya, tarweh kan? Macam taraweh itu. Sekaligus. Atau boleh dijamak atau bagaimana? Nah, ya, itu betul. Kita mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat Amanah Wisata Group dimanapun berada, yuk mari bismillah kita kali ini belajar bersama tentang apa yang ditanyakan Mas Labib tadi. Kalaupun bukan dari jamaah umroh saja mas, jamaah umroh atau haji, bahkan apa ya, pokoknya siapapun itu yang melaksanakan perjalanan jauh, otomatis perjalanannya jarak jauh.
memakan waktu yang amat sangat lama dan biasanya menghabiskan waktu-waktu yang dimana waktu tersebut itu pasti ada kewajiban melaksanakan sholat kan gitu. Nah, sementara kalau ini contohnya Mas, kalau di dalam pesawat atau di dalam kereta, kalau di dalam kereta mungkin ada kamar mandinya, Ya, bisa kemudian ada bisa wudhu dan ada musholanya, itu mah berarti itu masih bisa melaksanakan, masih bisa wudhu, masih bisa sholat. Akan tetapi kalau misalkan ini yang contoh Mas, di dalam bis, di dalam bis atau di dalam pesawat lah, seperti Mas Labib tadi, jamaah umroh ya, ini terutama kebanyakan yang kita alami atau yang kita ketahui, jamaah umroh atau jamaah haji yang mungkin dari Bandara Soekarno-Hatta itu ke Jeddah, itu kan lama banget. Kadang betul, kadang keberangkatannya pun beda-beda kan Mas. Ada yang dari pagi sampai sore, ada yang siang sampai malam, ada yang tengah malam sampai dini hari sampai melewati waktu subuh. Subuhnya lewat. Betul, bukan lewat lagi. Itu tadi kan kita pas masih di perjalanan dan masih di pesawat, itu tadi kan lewat subuh sampai bandara kan sudah pagi. Iya, menghabiskan waktu sholat, satu sholatan aja atau dua sholatan aja, itu bagaimana? Begini Mas, kita apabila melaksanakan ibadah sholat, ini kan membahas sholat dulu ya Mas. Apabila melaksanakan ibadah sholat, otomatis kita kan di antara syarat melaksanakan sholat, ibadah sholat itu sendiri kan harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun baik hadas besar. Kalaupun kita bisa melaksanakan dengan kondisi yang normal, kondisi yang sempurna, yaitu kita bisa sholat di di daratan atau mungkin di tempat yang bisa untuk kita melaksanakan sholat yang sempurna pertama-tama. Terus kedua, kita bisa bersuci dengan cara yang sempurna pula, sebagaimana kalau kita wudhu dengan wudhu yang normal, wudhu yang sempurna, itu memang salah satu di antara syarat untuk melaksanakan ibadah sholat, harus suci dari hadas besar maupun kecil. Akan tetapi apabila misalkan di pesawat, ini contoh yang kita bahas itu yang real, yang banyak terjadi. Kalau di pesawat itu kan biasanya kan kita nggak bisa wudhu, nggak bisa loh Mas, nggak bisa. Karena kalaupun ada air yang di wastafel atau di toiletnya pesawat, itu bukan untuk air wudhu. Itu bukan, ada air tapi bukan untuk wudhu. Satu buat cebok, dua buat cuci tangan. Biasanya kan itu. Iya. Jadi gini, alternatif kita apabila tidak bisa melaksanakan wudhu untuk bersuci, kita dianjurkan untuk tayamum. Nah, ini sebagaimana ayat Al-Quran juga berada di surat An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sya'idan thayyiba. Itu kita dianjurkan untuk tayamum lah. Fatayammamu sya'idan thayyiba. Sya'idan di sini artinya adalah debu. Akan tetapi beberapa ulama itu berbeda pendapat. Makna sya'idan ada yang berupa debu secara kasat mata, ada yang berupa debu yang menempel di tempat atau sesuatu atau barang yang bahwasanya debu tersebut walaupun tidak kelihatan akan tetapi memang ada debunya. Dengan contoh gini Mas, misalkan ini bantal. Ini betul. Bantal atau sofa. Misalkan ini kan nggak ada kelihatan loh, nggak kelihatan banget. Akan tapi kalau ditepuk kayak gini, ditepuk nanti kan ada Mas, debu atau ini loh Mas istilahnya. Ya, debu. Debu yang kalau di tempat yang terang itu kan biasanya kan naik ya. Itu sudah dibolehkan untuk kita untuk tayamum kan gitu. Urut-urutannya kalau di pesawat. Nah, tadi kan di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya fatayammamu sya'idan thayyiba, yaitu air turaban tohiron, debu yang suci. Ini bahas debunya dulu. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 43, yaitu dengan memakai debu yang suci. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, kalau misalkan tayamum itu kan membasuhnya itu kan muka dengan
tangan saja. Nggak usah kemur ya Ustazah. Nggak usah. Kemurnya pakai apa, Mas? Saya ambil tanah di kemur. Jangan. Tadi cuma ya, wajah sama tangan saja. Nah, itu. Kemudian kalau mau tayamum itu tetap ada syaratnya. Oh, tayamum juga ada syaratnya. Iya. Sebagaimana yang sebelumnya, apa ya, misalkan wudhu ada syaratnya, sholat ada syaratnya, tawaf ada syaratnya, sa'i semuanya itu juga ada syaratnya. Termasuk tayamum itu juga diperbolehkannya tayamum, hukum tayamum menjadi boleh itu kalau memenuhi 4 syarat, Mas. Itu terdapat keterangannya di dalam kitab Tanwirul Qulub Shahifah atau halaman 134. Nah, dan syaratnya boleh tayamum itu yang pertama, yaitu al-ilmu bi uduril, bi wujudil udri. Kan gini, ya gini loh, mengetahui bahwasanya aku lah bukan tenang. Mengetahui atau ilmu itu kan mengetahui diperbolehkannya melakukan tayamum dikarenakan memang benar-benar ada udur. Benar-benar ada udur. Ya. Kalau di pesawat tadi udurnya tidak ada air. Tidak ada air. Ya. Ada air tapi buat konsumsi lain kan. Iya, betul. Ataupun kalau di pesawat karena udur yang amat sangat tidak diperbolehkan dan amat sangat membahayakan itu kan kalau pesawat basah nanti membahayakan semua yang ada di dalam pesawat itu. Ya, pertama kalau di pesawat itu tidak ada airnya, ada apa? Ada air tapi cuma cukup untuk minum atau untuk bersuci, atau memang benar-benar aturan dari pesawat tersebut kan nggak boleh, Mas, menggunakan air atau dengan dengan kondisi pesawat yang basah itu nggak boleh. Karena saya pernah, Mas, itu pas ketika umroh yang kapan nggak tahu, lupa, itu ada jamaah, Mas, kan di toilet. Kemudian memang mungkin kalau di kita kan alhamdulillah ya, Mas, kalau di manasik kita itu kan sampai penggunaan toilet aja kita tutorial. Betul. Nah, kita tutorial ke jamaah sehingga jamaah sedikit banyak paling enggak itu tahu bagaimana penggunaan toilet tersebut. Tapi pas saya barengan saat itu gini, ada jamaah yang banget tidak tahu toilet pesawat itu dikira kayak toilet di rumah, Mas. Jadi air yang ada di keran, air yang ada di wastafel itu malah dibuat bersuci atau bebersih itu di luarnya, toilet, kloset, di luarnya kloset. Baru jadinya toilet basah, karena harusnya padahal harusnya kan toilet kering. Lah terus akhirnya kan di luar kloset itu kan basah semuanya, Mas. Pramugarinya panik, Mas. Asli itu saya lihat sendiri. Kan agak heboh-heboh kenapa? Ternyata pramugarinya panik. Itu toilet yang ada di pesawat basah. Padahal teman-teman, perlu diketahui teman-teman semuanya, toilet yang ada di pesawat itu jangan sampai basah. Jangan sampai basah. Karena berkaitan dengan najis juga, Ustaz. Iya, pertama dengan kaitan dengan najis dan memang aturan kalau pesawat tidak boleh basah nanti membahayakan penerbangan tersebut. Kan gitu. Jadi kan buru-buru kering, buru-buru. Jadi itu pas saat itu pramugarinya gini, Mas. Langsung cepat-cepat ini mengeringkan lantai toilet tersebut. Karena kalau misalkan ada air pun sedikit itu kan harusnya masuknya ke wastafel atau klosetnya, betul. bukan yang di luar kloset. Walaupun di dalam toilet, tapi harus di luar kloset. Kalau ada air, nggak boleh di luar kloset. Walaupun itu nanti misalkan seberapapun airnya, kalau basah itu membahayakan loh, Mas. Nah, itu tadi diperbolehkannya tayamum yang pertama-tama mengetahui adanya udahnya udur. Nah, berarti tadi sudah fix kalau di pesawat sudah termasuk udur ya, Ustaz. Betul. Karena tadi terkait penggunaan konsumsi air. Ada air tapi dipergunakan untuk hal yang lain. Betul. Okay. Terus syarat yang kedua, tolabul ma'i. Kalaupun gini, amat sangat tidak adanya air seperti di pesawat tadi lah. Misalkan ada air pun tapi hanya sedikit cukup untuk dibuat minum. Itu kan berarti bukan untuk bebersih atau bukan untuk wudhu. Makanya tolabul ma'i kesulitan menemukan air, mencari air itu kesulitan, digunakan untuk wudhu, maka boleh tayamum. Selama masih ada air dan air itu mencukupi
air itu memungkinkan untuk dibuat wudhu, ya harus wudhu, Harus wudhu, Mas. ya, Tidak untuk boleh sholat, tidak boleh tayamum, tayamum. Oke. gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu gini, Mas. Syarat yang ketiga itu memakai debu yang bersih. Kalau tayamum, Debu yang bersih. debu yang bersih. Berarti kalau yang debu yang di gini sudah pasti bersih, Ustaz, Sudah ya? pasti bersih karena Kecuali kalau menempel. ada ompolnya. Mesti Sudah ompolnya jelas. anak kecil. Iya, kalau itu sudah jelas, Mas. Udah jelas bahwasanya namanya ompol itu memang najis. Iya. Nah, kalau ini misalkan ini di bantal, ini pasti ada debunya. Bantalnya kondisi bersih. Bantalnya ini dijamin kebersihannya, otomatis debu itu kan kering. Yang nempel di bantal ini dijamin pasti bersih. Nah, debunya kalau tayamum itu memakai debu, tapi debunya yang bersih. Jangan debu yang kemarin ada kotoran kucing. Iya, kan ini buat bersuci, masa iya debunya yang enggak suci betul. Kan salah juga, Ustaz. Ya. Kemudian itu syarat yang keempat, izalatun najasati. Nah, itu menghilangkan atau membersihkan najis. Yang syarat keempat. Yang ada di badan maksudnya. Iya. Berarti harus bersih dulu baru tayamum. Betul. Jadi seandainya bajunya ini kena najis, copot dulu baru tayamum. Iya, atau jangan dicopot, mah dibersihkan dulu. Misalkan yang kena najis kan area mana lah, itu najisnya dibuang dulu, jangan bajunya yang dibuang. Apalagi seorang ya. Jadi tadi yang pertama harus tahu kalau dia udzur, yang kedua dan udzur dan sudah masuk waktu sholat. Kan dalam kondisi dalam kondisi udzur tapi sudah masuk waktu sholat. Kan gini loh, Mas. Udzur pun tapi nggak masuk waktu sholat, ya ndak usah tayamum. Tayamumnya nanti ketika kalau sholat ya. Betul. Berarti sudah jam 12 siang, tiba-tiba kondisi mati atau pumpnya rusak, ndak ada air satu kampung. Kalau misalkan gini loh, Mas Labib, kalau cuma alasan ndak ada air di rumah, tapi di tetangga ada, ya itu tidak diperbolehkannya tayamum. Balik kasus pesawat aja. Iya. Jadi kalau sudah berangkat, sudah masuk waktu sholat, tayamum, ndak ada air, mau wudhu ndak ada air, maka tayamum. Wujudul udri. Apa tadi? Wujudul udri, terus sudah masuk waktu sholat. Masuk waktunya sholat. Terus syarat yang kedua tadi harus suci. Ini mencari air. Cari airnya kesulitan. Menemukan airnya itu kesulitan. Di pesawat nggak ada air. Nggak ada air. Atau kan gini, ada. Kalaupun toh misalkan dibantah pun di pesawat itu ada air loh, Mas. Ada. Cuma kan airnya itu hanya cukup buat untuk minum atau yang dibuat bersuci ketika di toilet. Itu pun tidak boleh basah kondisi toiletnya. Oke. Itu. Jadi yang pertama wujudul udri dan mengetahui waktu sholat. Yang kedua itu mencari air kesulitan. Terus untuk yang ketiga memakai debu yang suci. Yang keempat ini harus menghilangkan najis ketika bertayamum. Itu tayamum dulu. Syarat tayamum. Syarat diperbolehkannya tayamum. Jadi kalau keempat syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya iya, otomatis harus empat ini harus otomatis tidak usah tayamum. Contoh, Mas, misalkan ada udzur masuk waktu sholat tapi ada air, wudhu dong. Oke. Tidak boleh, harus syarat empat ini harus tercapai. Iya. Empat ini kalau gugur satu tidak boleh tayamum. Ya, kan itu syarat diperbolehkannya tayamum ada 4 tadi. Sementara kita langsung ke pesawat lah, membahas tayamum yang di pesawat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau di pesawat, Mas, menurut Imam Syafi'i, ini untuk kaidah bahwasanya tayamum tersebut diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub tersebut. Akan tetapi untuk kita tayamum di pesawat itu ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat madhab kita. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tayamum itu harus benar-benar memakai debu. Harus pakai debu. Harus. Berarti debu yang ini tadi? Ya, makanya kalau di pesawat ada debu apa enggak? Gitu loh. Kalau menurut Imam Syafi'i kan benar-benar harus memakai debu.
kalaupun tidak ada debu, langsung sholat aja. Oh, malah gitu. Ya. Berarti kalau di jok pesawat, contoh nih, pesawatnya terlalu bersih, ya, tiap hari disedot debu, ya, berarti kan ibaratnya tidak ada debu sama sekali, katakanlah, ya. Berarti langsung sholat aja, Ustaz. Langsung sholat. Malah tidak usah pakai tayamum. Enggak. Karena itu tadi keempatnya syarat untuk diperbolehkannya tayamum sudah ada, akan tetapi kan tidak adanya, kan gini loh Mas, di antara syarat boleh tayamum itu kan apa tadi, memakai debu yang bersih. Akan tetapi kok nggak ada debu yang bersih, kalau menurut Imam Syafi'i malah langsung sholat. Dikarenakan apa? Alasan langsung dianjurkan untuk sholat langsung. Gini, untuk kita melakukan sujud, melakukan sholat, melakukan dzikir, melakukan sholat lah ini, itu lebih penting daripada diwujudkannya syarat bersih atau syarat suci. Gini loh, kita murawa'ah lil waktu atau menjaga waktu ketika wayah nek coro ke istilah orang Jawa kan wayah sholat, wayah poso. Lah, ketika kita sudah masuk waktu sholat, untuk menjaga waktu sholat tersebut kita melakukan sholat, itu lebih penting Mas, daripada kita gini loh, misalkan aku harus suci dulu, aku harus wudhu dulu, aku harus tayamum dulu, atau aku harus memenuhi syarat-syarat untuk masuk sholat atau bisa melakukan sholat, malah jadi nggak sholat. Paham kan? Karena dia terlalu sibuk mencari syaratnya. Iya, mengurusi. Sholatnya malah diabaikan. Jadi kaedahnya Imam Syafi'i, syaratnya yang menuju diperbolehkannya sholat, syarat sahnya itu lebih penting sholatnya. Jadi kalau misalkan ada alasan, aku ini bajuku ada najisnya, aku enggak sholat. No, tidak boleh sama sekali alasan seperti itu. Misalkan syarat sahnya untuk sholat kan suci dari najis. Betul. Sementara bajunya ada najis. Ini Ustadzah maaf, baju saya ada najisnya, saya nggak usah sholat. Itu tidak bisa Mas. Tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Nah, kondisi tetap harus sholat ini di mana dulu? Kalau misalkan katakanlah ini kita dalam kondisi di darat normal, kok bisa ganti baju atau najisnya dihilangin dulu, berarti kan najisnya dihilangin dulu. Sementara kondisi kalau di pesawat kita nggak bisa Mas, nggak bisa, harus dengan kondisi normal, wudhu yang normal, sesuci dari najis yang normal, atau bebersih sebagaimana kita pas kondisi normal pas ketika di darat itu nggak bisa. Memang di pesawat kan itu semua serba terbatas. Kan? Betul. Berarti kalau kasusnya seperti tadi, kalau zonnya kita yakin ini tidak ada debu, ya wis langsung sholat. Dan sholatnya pun harus sholat lihurmatil waktu. Nah, ini beda ini. Lihurmatil waktu. Betul. Bukan sholat yang sebagaimana sholat kita di darat. Nah, jadi kemarin sudah bahas sholat jamak, qashar, sekarang ada yang baru, sholat lihurmatil waktu. Jadi apa itu lihurmatil waktu? Sebelum kita bahas lihurmatil waktu, saya lanjut dulu untuk pendapat imam yang selanjutnya untuk tayamum. Nah, tadi kan Imam Syafi'i. Oke, berarti untuk Imam Syafi'i tadi seandainya bisa tayamum dan tayamum harus memakai debu. Apabila yakin tidak ada debu, maka malah langsung sholat. Karena wajibnya, pentingnya ketika kita di waktu sholat itu harus sholat. Tidak boleh melewatkan satu sholat dengan tidak sholat. Nah, tidak boleh melewatkan sholat tanpa sholat. Tidak boleh melewatkan waktu sholat dengan tidak sholat. Nah, itu. Tidak boleh melewatkan waktu sholat dengan tidak sholat. Jadi sangat pentingnya ketika di waktu sholat harus sholat. Nah, jadi ada rukhsah bisa tayamum. Kalau tayamum tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat dengan memakai debu yang suci, langsung melaksanakan sholat. Enak Islamnya. Iya, enak. Itu menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi menurut Imam Hanafi dan juga Imam Maliki, tayamum itu dengan benda yang terhampar di bumi.
benda yang terhampar di bumi. Berarti kalau pesawat itu terhampar apa enggak? Kalau di bawah iya sudah. Nah, kalau di atas? Ya, sekarang begini. Dengan benda yang terhampar di bumi itu dalam artian atau benda dalam artian di sini debu yang menempel di benda yang tidak terhampar di bumi. Ya, seperti tadi kembali lagi. Dengan benda yang terhampar di bumi, katakanlah debu lah ya. Nah, atau kalau menurut Imam Maliki kan harus benar-benar yang nempel di bumi. Harus menempel di bumi. Misalkan kita tayamum dengan kondisi misalkan ini meja, Mas. Meja ini kan nempel di bumi. Itu kalau Imam Maliki. Akan tetapi kalau Imam Hambali itu bisa dengan menggunakan sesuatu yang terhampar di bumi atau benda atau debu yang menempel di partikel atau apapun yang tidak menempel di bumi. Paham kan? Ya, contohnya misalkan bantal ini saya bawa di pesawat. Otomatis kalau di bantal ini ada debunya, kita bisa tayamum dengan debu tersebut karena debu itu memang hamparan dari bumi, tapi tidak menempel di benda yang tidak terhampar di bumi. Karena tadi dibawa naik ke pesawat. Iya. Jadi dia tidak ada di bumi, tidak menempel di bumi. Ya. Itu kalau menurut Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Betul. Nah, terus kemudian tadi kembali lagi bahwasanya khilaf untuk memakai tanah atau debu tadi itu kalau misalkan gini Mas, itu kan tanah yang dipakai. Lah, kalau misalkan soi dan toyibah tadi itu khilafnya begini, harus pertama-tama harus memakai debu. Sementara di pesawat tidak ada dong. Karena kalau debu itu kan selain apa ya, selain ini loh, selain benda cair. Nah, kalau misalkan memakai benda cair otomatis nggak tayamum lagi, akan tetapi ya malah wudhu kan gitu. Betul. Kemudian kalau media tayamum itu kan tadi harus berupa tanah atau tanah lah. Kita kan wes sudahlah kita bahas tanah dulu. Tanah atau pertama tanah atau yang menempel, tanah yang menempel pada barang atau sesuatu yang tidak menempel ke bumi. Nah itu. Kemudian kalau di pesawat yakin enggak di pesawat itu tadi ada debu? Kalau memang yakin, lakukanlah tayamum. Kalau tidak yakin berarti langsung sholat menurut Imam Syafi'i. Kalau saya sih yakin kalau ada debu, iya. Karena debu itu pasti di mana-mana. Iya. Dibersihin pakai vakum pun pasti tetap ada debu. Kalau enggak ada debu, tempelin ke wajah temennya aja. Soalnya wajah temannya berdebu. Ya enggak gitu juga lah Mas. Nah itu tadi. Jadi selama ini kalau misalkan kita mempunyai pendapat Islam itu enak Mas. Enak dan juga apa ya, tidak memberatkan, memudahkan. Jadi selama ini kalau misalkan kita punya pemahaman harus ini dan itu boleh, asalkan tahu makhotnya, tahu rujukannya, tahu pegangannya. Jadi gini, kalau misalkan di antara satu yang lain, contoh Mas Labib yakin ini ada debu, tapi yang lainnya yakin tidak ada debu, ya monggo-monggo mawon. Berarti ikutnya ke imam siapa atau pendapat siapa, kan gitu. Kalau ada debunya berarti langsung tayamum. Kalau yakin tidak ada debu langsung sholat. Enak. Yang penting tidak sholat. Nah, yang penting tidak melewatkan waktu sholat dengan tidak sholat. Itu yang penting sholat. Baik dengan tayamum atau tidak. Nah, kalau ada hal yang memungkinkan untuk tayamum ya tayamum. Apalagi kalau ini ada hal yang bisa untuk kita bersuci dengan wudhu yang sempurna, ya wudhu. Yang penting sholatnya. Oke. Terus. Kemudian tayamum sudah. Ini ya, sudah paham ya Mas tentang tayamum ya. Syarat-syarat untuk diperbolehkannya tayamum, kemudian tayamum di pesawat kalau tidak paham tanya di komentar. Betul. Nanti kita jelaskan. Ya. Berarti tayamumnya sudah. Terus ganti sholatnya. Terus caranya sholat ini di pesawat bagaimana? Betul. Nah, jok pesawat itu kan enggak selebar lapangan, Ustaz. antara lutut sama jok depan kan pasti enggak terlalu lebar ya. Betul, apalagi saya ini tinggi 180. Jadi insya Allah amat sangat
lebar. Iya, iya, iya. Tanda kutip. Jadi cara sholatnya bagaimana? Terus sholatnya itu nanti sholat apa, ada atau sholat kodok atau sholat apa? Ya, ya, ya. Gini, kalau sholat di pesawat, ini kita bahas di pesawat. Untuk bersucinya tadi bisa dengan tayamum atau langsung sholat. Yang penting sholat dulu. Nah, begini Mas. Kalau sholat di pesawat kita kan tidak dalam kondisi keadaan yang normal atau sempurna. Kita nggak bisa sujud dengan sujud yang kayak biasanya, rukuk dengan rukuk yang kayak biasanya. Kalau sujud nanti ya masuk kolong bawah kursi ini. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita sholatnya lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti ini dikarenakan untuk merawat ahlil wakti atau menjaga waktu sholat tersebut. Jadi sholatlah ketika sudah waktu masuk sholat tersebut, akan tetapi dengan kita gerakan yang tidak sama ketika kita di kondisi sempurna atau normal. Jadi ibaratnya kalau orang kerja itu absen. Pinter. Karena sudah waktunya sholat, berarti dia sholat dihormatil waktu, terus absen, meskipun dia tidak sempurna waktu sholatnya seperti sholat di bawah. Betul. Nah, kalau misalkan di atas pesawat itu kan kita nggak bisa dengan kondisi sujud atau rukuk dengan sebagaimana kalau di darat. Dengan sempurna. Jadi kalau misalkan ini kondisi katakanlah kita berdiri pas bayangan kita pas kondisi rakaat awal, rakaat kedua atau rakaat seterusnya itu kan kita berdiri, ya kita pastinya tetap kondisi duduk. Tapi kita bayangkan kita ini kondisi berdiri. Kemudian kalau misalkan rukuk, terus kita hadapnya sudah. Kalau menghadap otomatis hadap jok kita dong. Hadap depan. Iya. Tidak harus hadap kanan, hadap kiri, mengikuti arah kiblat. Kalau kiblatnya di bawah berarti gini. Kan kita di pesawat tuh, Ustaz. Ya. Berarti enggak ya? Berarti hadapnya tetap sesuai tempat duduk kita. Nah, tetap sesuai di tempat duduk. Karena nanti juga lihurmatil waktu ini tidak berhenti di situ, Mas. Ada kelanjutannya. Oke. Nah, jadi berarti ibaratnya gini, bismillah saya naik pesawat mau berangkat ke Madinah, mau umroh. Terus sholat. Sholat lihurmatil waktu. Berarti tidak berdiri. Ya enggak. Nanti kalau berdiri pramugarinya pasti itu Mas teriak-teriak. Lihurmatil waktu itu untuk sholat apa aja? Apa aja? Sholat fardu maksudnya. Sholat fardu ya. Betul. Bisa duhur, asar, maghrib, isya. Boleh dijamak? Misalkan mau lihurmatil waktu tapi jamak. Ya Allah Mas. Udah lihurmatil waktu jamak sih San. Mungkin kalau ada celah-celah gitu ya. Gini, bedanya kalau jamak itu kan nanti misalkan jamak takdim kan otomatis mengira-ngira. Waktu sholat yang kedua belum sampai ke tujuan. Nah, belum sampai ke tujuan kan? Tapi kalau misalkan sudah kira-kira sampai ke tujuan ya nggak boleh jamak. Itu yang kemarin sudah diterangkan. Kan ibaratnya gini sudah, saya terbang jam 10. Ya. Saya sampai tujuan di schedule-nya saya sampai tujuan jam 7 malam. Ya. Berarti kan duhur sama asarnya lewat. Nah, berarti kan saya harusnya sholat lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti di atas pesawat saya mau jamak sekalian. Iya. Bisa saja. Lah, kan itu di antara syarat-syaratnya sholat jamak itu kan sholatnya sempurna, Mas. Oh, jamak berarti tidak bisa. Iya. Tidak boleh. Nah, jadi gini teman-teman, kalau lihurmatil waktu. Iya, nanti lihurmatil waktu sekalian jamak sekalian kosor. Itu beda sholat, Mas. Itu beda sholat. Iya, itu pembahasannya beda. Siapa tahu nanti lihurmatil waktu jamak sekalian, kan kosor sekalian. Karena lihurmatil waktu juga ada syaratnya juga. Kan? Berarti jenengan kalau misalkan lihurmatil waktu kok jamak itu ya dolim. Karena apa? Kan untuk menghormati waktu. Oh gitu. Waktu satu untuk duhur. Kemudian kok malah diropel dengan waktu asar. Waktu asarnya meri. Tidak dihormati. Ya kan? Berarti lihurmatil waktu itu hanya untuk satu waktu itu saja. Ketika waktu sholat tersebut. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur ya sholat lihurmatil waktu untuk duhur toh. Duhur. Kalau sudah masuk waktu asar ya asar toh. Iya. Maghrib, isya. Karena untuk menghormati waktu, kembali lagi untuk menghormati waktu, bukan untuk membebaskan kita dari kewajiban-kewajiban kita yang tidak mau melaksanakan sholat. Kalau ini tadi kan contoh yang
apa ya, diambil enaknya. Enak banget. Enak banget. Padahal kata-katanya aja udah lihurmatil waktu, itu satu rukhsah atau satu apa ya, keringanan hanya untuk menghormati waktu tersebut, bukan Jadi- waktunya sholat lain. Jadi satu sholat untuk satu waktu, satu Ya. waktu untuk satu sholat. Betul. Tidak boleh disama. Lah. Jadi Allahu Akbar ini. Kemudian Terus, kalau ruko, Waladdallin, amin. Amin. Rukuk. rukuknya nanti ketika mau rukuk, kita bayangan kita sudah gerakan yang rukuk itu nanti kita gini Mas, kepala kita nunduk sedikit. Itu ketika Posisi kaki gimana saja? kaki tetap anteng Gini, toh Mas. Nggak boleh bersila. Oh, terserah, misalkan kaki bersila atau gini. Misalkan Boleh, gini, otomatis kalau kita sholat kan bagaimana ketika kita di bayangan, tetap kita membayangkan ketika kita sholat sempurna. Aurat Jadi juga harus tertutup. iyalah. Mungkin kalau ada teman-teman yang wisata tiga negara, mungkin Iya. ada nabrak waktu sholat. Ya kan berangkat Pakai celana pendek di atas lutut, Masya Jadi Allah. mungkin, Apalagi pakai tank top. aduh, sudah masuk waktu sholat nih. Tank Sholat top. hormatil waktu. Nggak boleh berarti. Harus menutup aurat. Gitu. Sebagaimana kita pas sholat lah. Dengerin. Sebagaimana kita pas sholat. Kok sampai ditanyakan posisi kaki. Nah, posisi kaki pun ya sesuai pas ketika kita bayangan sholat kita ketika sempurna. Jangan asal-asalan, nanti malah ini mungkin kakinya di apa Di ini? atas meja. Kan ada, Ya, kan di pesawat kan ada mejanya, saudara. Ada. Itu nanti yang gondok, yang marah bukan hanya Allah. Para mugari pun marah. Berarti posisi kaki seperti biasa. Ini ya. duduk. Ya, Saya pakai sarung hari ini. ya diatur sekira kayak orang sholat pas ketika normal. Salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin, amin. Nanti ada fitnah loh Mas. Kita podcast ini kok ngajarinya kok Bismillahirrahmanirrahim langsung waladdallin, nanti jadi fitnah. Itu di podcastnya Amanah Wisataku. Boleh loh baca Bismillahirrahmanirrahim langsung waladdallin. Itu Awas, disingkat, Mas. saudara. Nanti Mas admin tolong diedit ya. Yang Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Jadi kan nanti kalau misalkan yang menyesatkan, wah ini menyesatkan ini. Siapa yang mau tanggung jawab? Mungkin kita baru. Saudara. Jadi waladdallin, amin. Baca Kemudian surat, rukuk. terus rukuk. Berarti rukuknya Enggak megang. Iya, Tapi tetap megang. gini. Tapi dengan posisi kita menundukkan badan kepala kita sedikit. Jangan kayak pas ketika kita rukuk pas kondisi normal. Terus ini. Kemudian iktidal, kembali duduk lagi dengan tegak. Lalu Sujud. Kita Sujudnya agak lebih ke bawah dari rukuknya tadi. Oke. Dan sambil kita bayangkan itu kita posisi sujud ketika sholat kondisi normal. Oke. Kemudian Terus duduk di antara duduk. sujud. Nah, duduk kita juga bayangkan kita duduk, nggak harus kaki kita langsung Dilipat dinaikkan, dilipat ke jok, enggak. tetap posisi Iya. seperti semula. Makanya Sujud, ya. tahiyat akhir. Makanya kalau sholat lihurmatil waktu itu malah harus benar-benar fokus Mas. Harus benar-benar kita ada di sininya, kita ada bayangan. Ini udah rakaat berapa, ini gerakan apa. Dan rokaatnya harus Sesuai. Iya, Berarti sesuai. kalau 4 rokaat ya 4 rokaat, Iya, betul. 3 rokaat, 3 rokaat, Betul. 2 rokaat ya 2 rokaat. Tidak boleh Iya. qasar ya teman-teman. Ya. Betul. Bedakan sholat qasar dan sholat lihurmatil waktu. Betul. Jadi kalau kosor itu kan dalam kondisi normal dan di darat juga dan ada safarnya, walaupun safarnya, tapi misalkan ini kan tetap safar di atas pesawat, akan tapi tidak kosor. Lihurmatil waktu. Dan nanti Mas, setelah kita kan lihurmatil waktu itu sesuai dengan jam-jamnya masing-masing. Misalnya jam sholat duhur ya duhur, Betul. jam sholat asar ya asar, jam maghrib. Ketika kita selama di pesawat itu tadi melakukan sholat lihurmatil waktu berapa atau apa aja, nanti ketika kondisi normal atau di darat harus sholat i'adah. Wajib. I'adah itu sholat mengulangi, replay. Ya, karena tadi sholat jenengan pas ketika di pesawat kan tidak kondisi sempurna. Betul. Tidak dalam keadaan normal dan sholatnya pun tidak sempurna. Hanya untuk itu tadi pinjer absen ke Allah. Jadi malu dong kalau misalkan udah waktu sholat kok istilahnya para malaikat itu mencatat ini si Mas Labib udah waktunya masuk sholat, kenapa nggak sujud, kenapa nggak sholat, padahal nikmat yang diberikan ke Allah itu masih bisa sujud, masih bisa sholat pada waktunya.
bayangkan kalau misalkan sudah nggak bisa sujud pada waktu itu. Apalagi perjalanan umroh kan, Betul. perjalanan ibadah. Jangan disepelekan banget. Jadi tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Dihormatil waktu. Dan tadi Ustazah, i'adah. I'adah itu mengulangi satu hal yang baru dari teman-teman. Oh iya toh? Iya. Orang-orang kan taunya kan sholat itu ada sama kodok. Padahal kodok itu syarat kodok pun itu ada syaratnya, tidak asal kodok. Iya. Sekarang. Ya. Itu tadi kalau sholat di pesawat itu i'adah harus ketika sudah di darat, ketika sudah tidak naik pesawat, ketika sudah kondisi normal, harus mengulang sholat yang ketika di atas pesawat tadi dilakukan dengan lihurmatil waktu. Berarti seandainya duhur, asar, maghrib, ketika sudah turun pesawat, udah kondisi normal lah. Kondisi normal. Kita harus nanti i'adah. Wajib. Atau mengulangi sholat tersebut. Sholatnya. Boleh dikosor. Ini sementara syarat-syarat kosor apa dulu? Nggak boleh berarti ya? Nah, iya. Nanti teman-teman yang langsung nonton video ini khawatirnya, oh iya ada, paling boleh kosor, karena kan perjalanan. Iya, gitu. Perjalanan pun kalau kosor itu masih dalam kondisi perjalanan. Nah itu kan masih perjalanan, Ustazah. Perjalanan apa? Kan umroh. Umroh tapi kan kondisi apa ya, anteng di situ. Apa ya, tidak tergesa atau tidak dalam kondisi masih perjalanan. Gini loh, itu kan rangkaian dari umroh, tapi kan berdiam atau bermukim katakanlah di Madinah. Apa? Oh, kalau kayak gitu mah enak, Mas. Mungkin. Kondisi safar, saya boleh kodok, saya boleh kosor, saya boleh jamak takdim takhir. Nyatanya yang di Madinah, yang di Mekah, orang yang umroh maupun haji tetap dalam setiap satu waktu sholat jamaahnya satu-satu. Iya, karena pahalanya kan tidak diringkas. Iya. Dikosor pahalanya. Teman-teman kalau umroh maupun haji di sana jangan menjamak takdim maupun menjamak takhir ya. Apalagi kosor ya. Di sana tetap kita sholatnya dengan rakaat yang sempurna. Kembali i'adah tadi. Ya. Gimana sih i'adah itu? I'adah itu mengulang sholat, mengulangi sholat atau menambah sholat yang ketika tadi di pesawat tidak dilakukan dengan cara syarat rukun yang sempurna. Jadi misalkan nanti di atas pesawatnya itu bukan meninggalkan lihurmatil waktinya itu apa aja? Duhur, asar, maghrib. Lah, nanti di bawah juga melaksanakan tiga sholat tersebut dengan i'adatan lillahi ta'ala. Gitu. Kalau biasanya kan gini Mas, sholat duhur katakanlah ada kan berarti pada waktunya. Nah, kalau misalkan ada itu pada waktunya, sementara kalau i'adah itu kan pas sholat yang sudah dilakukan tadi, yang lihurmatil waktu tadi, itu karena mengulangi, jadi disebutkan i'adatan lillahi ta'ala. Dan kalau mengulangi sholat yang sudah dilaksanakan lihurmatil waktu di pesawat tadi, nggak harus ketika sholat waktu itu. Contoh, kan mau i'adatan duhur, nggak harus di waktu sholat duhur. Berarti boleh di waktu sholat lain. Iya. Seandainya kita landing, kita menerobos sholat hurmatil waktunya duhur, asar, maghrib. Betul. Kita landing di waktu isya jam 10 malam. Betul. Berarti waktu itu juga kita boleh sholat. Boleh i'adah. Boleh. Duhur, asar maupun maghrib. Sama kalau ini hukumnya sama dengan sebagaimana kodok. Kodok itu boleh semua waktu. Bahkan di waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat, yaitu di waktu habis asar maupun habis subuh itu boleh melakukan sholat kodok. Gitu ya, teman-teman. Karena sifatnya tadi kan mengulang sholat yang tadi belum sempurna. Betul. Yang kurang sempurna, yang di pesawat cuma gini-gini, nggak bisa rukuk beneran. Nah, itu nanti ketika di bawah, ketika sudah sampai di darat, kita harus mengulangi sholat tersebut. Namanya sholatnya i'adatan. Gitu. Untuk sholat yang kodok tadi, dan syarat-syaratnya kodok. Betul. Kita bahas next aja. Insya Allah. Teman-teman kalau mungkin penyampaian hari ini, kali ini ada pertanyaan, mungkin ada yang mengganjal, mungkin ada yang mau menambahkan makhotnya. Iya. Yang lulusan-lulusan pesantren itu mau menambahkan makhot, monggo silahkan cantumkan di kolom komentar. Iya. Kalau mau hubungi Mas Admin juga bisa. Nah, terus keterangan saya ini juga diperjelas oleh Sultanul Ulama. Ada loh Mas, bukan hanya aulia yang sultan. Kan ada Sultanul Aulia, tapi ini juga Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin.
Syekh Izzuddin itu mengarang kitab namanya kitab Qawaidul Ahkam. Nah, itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu adalah Sultanul Ulama. Raja dari segala rajanya ulama. Itu mengarang kitab yang namanya kitabnya Qawaidul Ahkam. Keterangan-keterangan yang saya terangkan tadi itu terdapat di dalam kitab tersebut. Yang penasaran kitab Qawaidul Ahkam silahkan dibuka. Bisa diprojek. Jadi kalau mungkin Ustazah dari tadi ngomong terus ini dalilnya apa, dari mana, betul, bisa dicek di kitab Qawaidul Ahkam karangannya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Oke, teman-teman, mengingatkan lagi kalau yang mau umroh di paket Desember kita ada di paket Februari kita ada umroh hemat, kita juga ada umroh plus Turki juga. Kalau mau tanya-tanya silakan chat admin, kita akan sertakan di deskripsi. Jangan malu tanya, malu bertanya sesat di jalan. Betul kan Ustazah? Ya, sesat di jalan itu kalau jalannya memang buntu. Jadi kalau mau cari biro yang terpercaya, fasilitatornya, fasilitasnya terbaik, Allah. Bukan saya, kita di Biro Amanah Wisata Group, kita insya Allah selalu memberikan pelayanan terbaik. Jadi kayaknya itu aja sih. Untuk bab kodok nanti di next aja. Di next. Saksikan ya teman-teman channel YouTube Amanah Wisata Group, karena kita selalu menyajikan dan selalu kita mengkaji apapun yang berkaitan dengan syariat Islam, ilmu-ilmu fikih dan ibadah-ibadah kita keseharian kita. Kalau mau tanya-tanya silakan cantumkan di link komentar. Mau di YouTube boleh, Facebook, Instagram, TikTok, tanya aja enggak apa-apa. Mau tanya harga, mau tanya cara DP, mau tanya jodoh, jangan. Tanya tentang apa, misalkan hukum agama, hukum Islam, hukum syariat Islam yang perlu ditanyakan, silahkan. Oke, kayaknya itu aja sudah. Oke, siap. Kita ketemu lagi di podcast Insya Allah. Insya Allah. Pokok tunggu aja channel kita. Insya Allah selalu update informasi terbaru. Kita cukupkan dulu saja mungkin siang hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Insya Allah. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.